Pemirsa, dalam semangat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Polri hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penggerak kebaikan yang bekerja dengan hati. Seperti yang dilakukan oleh anggota Bayangkara di Yogyakarta yang membina lebih dari 100 anak asuh hingga memperbaiki rumah ibadah lintas agama. Selanjutnya kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio, Ibda Nur Ali Suwandi, Kanit Provos Polsek Kota Gede. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Metro TV, Pak Ali. Apa kabar ya, Pak Ali? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik. Sehat, jasmani dan rohani. Oke, Pak Ali, kita berbicara mengenai makna kemerdekaan karena menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, Pak Ali. Ini kan setiap orang punya cara berbeda memaknai kemerdekaan. Nah, bagi Pak Ali sendiri, apa sih arti kemerdekaan jika dilihat dari kacamata seorang polisi yang bekerja untuk masyarakat? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemerdekaan, kalau menurut kacamata saya, bahwasanya merdeka ini adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Tentunya di hari kemerdekaan ini kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Tentunya kita tidak melupakan sejarah, yang mana kemerdekaan ini yang mana berkat dari para pahlawan yang berkeringat, yang berdarah karena untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Jadi saya memaknai merdeka ini, marilah kita menjadi bangsa Indonesia yang selalu bersyukur dengan bangsa Indonesia ini. Oke. Pak Ali, ini kan ada dari 5 sila Pancasila. Menurut Anda, Pak Ali, nilai mana sih yang paling sering Anda jadikan panduan, jadikan kompas ketika kemudian Pak Ali mungkin menghadapi berbagai macam situasi yang sulit di lapangan? Kalau saya biasanya ke sila 3, Persatuan Indonesia, yang mana bangsa Indonesia ini sangat penting sekali dengan persatuan. Dengan persatuan ini, insya Allah bangsa ini akan kuat. Bangsa ini akan semakin maju. Tentunya kita setiap hari bersilaturahmi ke masyarakat, bersilaturahmi ke saudara-saudara kita. Tentunya yang paling utama adalah mempersatukan. Karena itu demi keuntungan bangsa Indonesia. Jadi saya selalu menggunakan persatuan. Karena persatuan itu sangat penting sekali. Dan yang mana kami juga menggunakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana di Indonesia ini berbagai macam agama, namun kita semuanya harus menyadari dan bisa bersatu. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi kita sudah banyak membahas pandangan dari Pak Ali soal memaknai kemerdekaan, tentang makna dari Pancasila sendiri. Nah, ini juga saya mendengar Pak Ali ini juga banyak melakukan kegiatan sosial, aksi sosial seperti itu. Bisa kemudian Pak Ali mungkin berbagi pengalaman ataupun menceritakan apa sih sebetulnya landasan Pak Ali melakukan kegiatan sosial tersebut? Nah, begini Mbak ya, dulu saya dari kecil di pondok pesantren, di tempatnya guru saya Ki Haji Jamaluddin Ahmad, yaitu di pondok pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang, yang mana saya mengikuti beliau dari kecil sampai besar. Nah, saya di saat besar kami sowan ke guru saya Mbah Ye Jamal itu, Mbah Ye Jamal, Ali mau mengabdikan kepada bangsa melalui masuk di kepolisian. Alhamdulillah guru kami memberikan respon. Ali, kalau mau daftar polisi, saya restui. Namun besok kalau kamu udah jadi polisi, pesan saya, 1, jadilah polisi yang hubbul waton minal iman, yang artinya cintailah bangsa ini. Yang kedua, saat nanti kamu udah jadi polisi, langkah-langkahmu selalu harus ada manfaatnya untuk bangsa. Dengan hal itu, kami sudah menjadi polisi, kami selalu mengingat dengan amanah beliaunya. Kami sudah masuk jadi polisi dengan langkah awal. Kami langsung melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Terutama kami hadir di masyarakat. Tentunya kami sebagai polisi yang biasa, kami silaturahmi ke masyarakat di pegunungan, kita mencari di mana ada anak yatim, di mana ada orang yang susah. Kita selalu mencari. Namun setapak demi setapak, alhamdulillah kita dapat anak yatim 1, 2, 3.
kita juga mendengar keluhan-keluhan masyarakat, simbah-simbah yang membutuhkan, ya kita membantu karena kita sebagai polisi yang biasa yang membantunya ala kadarnya. Namun yang paling utama saya bisa menemani simbah-simbah atau masyarakat yang selalu hidupnya sendiri, karena saya ingin mereka tidak merasa sendiri, bahwanya polisi bisa menjadi saudaranya siapapun masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Itu yang menjadi landasan dan juga motivasi awal seperti itu ya Pak Ali. Betul. Nah Pak Ali, untuk sekarang ini kegiatan ataupun aksi sosial yang difokuskan atau yang sedang dilakukan oleh Pak Ali apa saja Pak? Alhamdulillah kami sekarang mempunyai rumah yatim. Rumah yatim sekarang udah berjumlah 110 anak yatim piatu. Di situ ada yatim piatu, fakir miskin, duafa, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak yang bermasalah dengan hukum, ada juga anak-anak yang korban dari ex napiter, seperti itu. Kenapa saya kok merawat beraneka ragam seperti ada yang dari putra putri ex napiter? Karena mereka adalah sebenarnya anak-anak yang baik, mereka adalah korban. Kita jadikan di bumi damai supaya di satu biar menjadi anak-anak yang seperti biasanya, dan kelak dia akan bisa menjadi orang yang mencintai bangsa Indonesia ini. Ini kegiatannya sudah dirintis sejak kapan sih Pak sebetulnya? Kita setelah menjadi polisi langsung amanah dari guru, langsung kita laksanakan. Karena tugas tupoksi, kepolisian, dan amanah dari sang guru itu sebenarnya sama. Dari guru harus bermanfaat, tupoksi polisi harus mengayomi, melindungi, memberikan kenyamanan, ketentraman kepada masyarakat. Jadi kita padukan, jadi perintah dari sang guru, perintah dari atasan, dari kepolisian, ternyata sama untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Oke, ini sebelum kita jeda iklan Pak Ali, tapi sulit tidak sih Pak berbagi waktunya untuk tugas sebagai polisi ataupun melakukan kegiatan sosial seperti itu Pak Ali? Ya, namanya kita udah niat Mbak ya, karena yang paling utama adalah amanah dari sang guru harus kita laksanakan. Kita harus pandai-pandai menata hati. Kalau hati kita udah ikhlas, insya Allah semuanya jadi ringan. Oke, baik Pak Ali, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Didukung oleh Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Ali, Anda kan dikenal aktif membangun yayasan, sumber air, dan juga jembatan. Apa sih kemudian menjadi titik awal ataupun motivasi dari Pak Ali untuk kemudian melakukan kegiatan sosial dari berbagai sisi, mulai dari yayasan ataupun membangun infrastruktur seperti itu? Ya, tentunya kita kembali dari awal, Mbak. Semuanya itu hanyalah amanah dari sang guru tadi. Jadilah polisi yang mencintai bangsa. Ya, kita tunjukkan saya adalah sebagai santri yang dihormati, wataktiman, menghormati dan memuliakan sang guru. Dan itu pun juga sebagai tupoksi kepolisian yang mana kita harus bisa memberikan kemanfaatan. Apa keluhan masyarakat? Kita dengar masyarakat apa yang dibutuhkan. Kita mendengar dan melihat. Kita selalu, kegiatan kita kan sebagai polisi kan sering melakukan patroli. Dan di saat kita patroli pun kita sering mampir-mampir ke rumah-rumah kepala desa, kepala dukuh, apa keluhan masyarakat, apa yang diingin masyarakat. Nah, kita mendengar, mungkin contoh kecil, ada masyarakat yang membutuhkan pada saat ini. Saat ini adalah musim kemarau. Musim kemarau adalah musim yang dibutuhkan masyarakat. Saat ini yang dibutuhkan sumber mata air. Masyarakat di pegunungan sana sangat susah sekali. Mau minum susah, mau mencari air 1 liter pun susah. Apalagi untuk masyarakat yang ekonominya pas-pasan. Mau membeli air pun, uang pun, dana pun kadang-kadang tidak ada. Namun dengan kebersamaan, kita dengan mendengarkan masyarakat kebutuhannya sumber air, ya kita kumpulkan
masyarakat kita kumpulkan keinginannya itu, ayo kita bersama-sama, bersama-sama membuat sumber mata air. Nanti saya yang mencarikan seperti peralatannya, pompa, toren, dan mesinnya. Masyarakat yang menggali sumur, kita yang mencarikan itu. Alhamdulillah sebenarnya masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia ini orangnya banyak yang baik-baik. Di saat saya mempunyai kegiatan selalu didukung. Kebutuhannya apa Pak Ali buatan ini? Alhamdulillah Pak Ali, ini mesin saya bantu, ini toren saya bantu. Masyarakat Indonesia itu sangat banyak sekali. Jadi kita selalu monitor kegiatan sumber mata air karena air itu sangat penting sekali. Alhamdulillah kita sampai saat ini udah ada 35 titik sumber mata air. Yang mana satu titik air ini bisa dirasakan ada yang 250 jiwa, ada yang sampai 300, ada sampai 600. Alhamdulillah sumber mata air kita semuanya bisa dirasakan kurang lebih 2.000 jiwa di daerah pegunungan itu, Mbak. Seperti itu. Ya. Pak Ali, apakah ini juga sebagai upaya dari Pak Ali? Ini kan apabila kita melihat anggapan dari tugas polisi kan hanya untuk menegakkan hukum. Ini artinya apa? Juga Anda ingin membuktikan bahwa polisi ini bisa kalau menjadi pendidik, pengasuh, bahkan sebagai sahabat masyarakat seperti itu. Ya, betul. Memang polisi bidangnya penegakan hukum, tapi kita adalah polisi yang mempunyai rasa kasih sayang kepada siapapun, kepada setiap hamba Allah. Kita harus mempunyai rasa cinta, kasih sayang. Di saat kita lepas kegiatan dinas, kita hadir ke masyarakat, kita mendengar masyarakat, keluhan masyarakat apa, ya kita membantu masyarakat. Saya kepingin melihat masyarakat itu bisa tersenyum dengan keadaan yang susah. Saya temenin, saya hadir, saya rangkul supaya mereka beliau-beliau itu bisa hidup bahagia dan tentram. Karena saya kepingin mengajak masyarakat itu hidup bahagia, sejahtera bersama, bahagia bersama. Termasuk merangkul dan juga hadir untuk para anak asuh yang ada di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai. Betul. Seperti itu ya Pak Ali. Siap, nah, mengenai Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, sekarang saya akan menyapa salah satu anak asuh Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, ada Vira yang sudah bergabung melalui Zoom. Selamat malam Vira. Selamat malam. Apa kabar ya Vira? Baik. Di sini ada Pak Ali nih, ada yang mau dibicarakan ataupun diomongkan ke Pak Ali, Vira? Pak Ali, terima kasih sudah merawat kami semua. Ya. Buat Vira sendiri, Pak Ali ini seperti apa sih sosoknya Vira? Pak Ali itu seperti ayah saya sendiri, karena Bapak Ali sangat baik kepada kami semua. Apa yang paling berkesan untuk Vira tentang Pak Ali dan juga Rumah Singgah ini? Rumah kami sangat nyaman. Baik. Pak Ali baik sekali. Oke. Ali, mungkin ada yang mau dibicarakan dengan Vira? Oh ya. Assalamualaikum anakku semuanya, gimana kabarnya? Ya saya ya baik semuanya. Saya pesan sama anak-anakku semuanya, saya mengharap kepada kalian selalu rajin dan semangat belajar. Karena kalian nanti akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia ini. Tentunya yang paling utama, nurut dengan para pengurusnya, belajarlah yang baik, belajar akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Karena bangsa Indonesia ini nanti akan membutuhkan anak-anakku semuanya. Pimpinlah bangsa ini dengan penuh kasih sayang, dengan kebersamaan. Tetap semangat anak-anakku semuanya di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai. Ya Pak Ali. Baik. Vira sendiri cita-cita ke depan atau harapannya seperti apa?
Bisa diulangi kata-katanya? Oke. Baik, tadi kita sudah dengar ya bagaimana kesan dari Vira. Bahkan tadi Vira mengatakan rumah singgahnya menjadi sebuah tempat yang nyaman seperti itu. Pak Ali, Pak Ali, dari Pak Ali sendiri, dari sekian banyak kemudian kegiatan sosial yang dilakukan, program-program yang dirintis dan dibangun oleh Pak Ali, mana sih yang paling berkesan untuk Pak Ali sendiri, ataupun mana sih yang paling menurut Pak Ali ini memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat? Tentunya semuanya berdampak baik semuanya, Mbak. Namun yang kami fokus adalah rumah yatim. Rumah yatim karena kami harus bisa mengasuh anak-anak dan membesarkan anak-anak. Karena misi kami adalah menyelamatkan anak bangsa. Anak ini tentunya kita besarkan dan nanti ke depan dia bisa hidup untuk dirinya sendiri. Di saat dia pulang bisa hidup untuk diri sendiri dan bisa hidup untuk keluarganya. Tentunya secara luas anak-anakku semuanya nanti bisa bermanfaat untuk secara luas untuk seluruh warga dan masyarakat Indonesia. Oke, Pak, tentunya kan ini berbagi waktu, membangun program-program, menjalankan kegiatan sosial pasti bukan sebuah hal yang mudah, banyak tantangan, kesulitan seperti itu. Apa yang kemudian membuat Anda memotivasi diri sendiri untuk terus konsisten menjalankan berbagai macam kegiatan sosial, bangkit kembali ketika kemudian merasa sudah lelah ataupun capek seperti itu, Pak? Jadi saya ini kan manusia biasa, Mbak. Manusia biasa, kelelahan itu pasti ada, ya. Namun kita kembalikan lagi. Kita harus benar-benar pandai menata hati. Yang mana di saat kita lelah, di saat kita capek, ya langsung kita kembalikan. Apa perintah dari sang guru, apa perintah dari kepolisian. Ya kita harus bangkit lagi. Apalagi kita udah niat untuk mencintai anak-anak, mencintai bangsa ini. Di saat kelelahan itu, apabila teringat itu, insya Allah saya akan bangkit lagi. Yang mana itu adalah sebuah niat saya. Apa yang saya lakukan, saya ingin selalu bisa memberikan kemanfaatan untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Ini banyak sekali kisah inspiratif yang kemudian bisa digali dari Pak Ali. Kita tahan dulu perbincangannya karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Didukung oleh Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan dan selain ada Pak Nurali yang hadir di studio dan juga Vira yang tadi bergabung melalui sambungan Zoom, sudah bergabung juga bersama kami melalui Zoom Ibu Justina Ari, pengurus Kapel Santo Yakobus Ngelipar Gunung Kidul. Selamat malam Bu Justina. Selamat malam Mbak. Apa kabarnya Bu Justina? Selamat malam. Ya baik. Ya, di studio juga sudah hadir Pak Ali, Bu Justina. Baik, Bu Justina, bagaimana sih sebetulnya awalnya bantuan dari Pak Ali ini hadir untuk gereja dan juga komunitas Ibu? Iya, waktu itu dengan tidak sengaja kita ketemu sama teman sekolah yang mencari gereja yang terpencil, gereja yang kecil. Dan kebetulan teman saya ingat sama saya, terus saya diperkenalkan sama Pak Ali, dan saya tunjukkan kapel saya belum gereja ya Mbak ya, masih kapel yang kecil, yang umatnya sedikit, yang waktu itu sudah rapuh semua. Ketika saya berpikir apa sih kontribusi saya untuk kapel, kok saya tidak bisa berbuat apa-apa, ternyata disitulah saya dikirimkan Pak Ali untuk ketemu saya lewat teman saya. Begitu Mbak. Oke, dari Bu Justina sendiri sebagai orang yang memimpin Yayasan Gereja, bagaimana sih melihat nilai toleransi ataupun persatuan dari sosok Pak Ali ini? Iya, saya sangat bangga, sangat salut dan sangat perlu dicontoh
ketika Pak Ali yang beda keyakinan dengan kita. Tapi kenapa Pak Ali itu begitu peduli dengan kita, perhatian, bahkan sekarang sudah seperti saudara, sudah seperti bapak saya sendiri, segala sesuatu. Saya ceritanya sama Pak Ali, Pak, yang sini masih bocor, yang sini masih rapuh. Begitu, Mbak. Baik, mungkin ke Pak Ali dulu, silakan tanggapannya, Pak. Ya, alhamdulillah, Mbak Justina, terima kasih. Saya sangat senang sekali, bahagia sekali. Ternyata saya merasa bersyukur yang mana Mbak Justina selalu memperhatikan, tetap mau menganggap saya sebagai bapaknya itu adalah sebuah rezeki buat saya. Karena senyumannya masyarakat atau senyumnya Mbak Justina bagi saya adalah anugerah dari Tuhan. Insya Allah suatu saat saya akan ke sana, apa yang diinginkan saya akan membantu bersama teman-teman, bersama komandan saya nanti. Siap Mbak Justina, tetap semangat, salam hormat kepada saudara-saudara kita, jamaah gereja di tempat Melipar sana. Salam hormat dari Bon Ali, sehat semuanya, bahagia semuanya. Baik. Bu Justina, dari Anda sendiri, apa sih sebetulnya dampak terbesar yang paling dirasakan oleh jemaat dan masyarakat sekitar setelah kemudian adanya renovasi gereja? Banyak sekali, Mbak. Ketika tadinya yang kursi kita masih kursi sisa, itu dibantu sama Pak Ali, diganti yang baru, dinding yang atap yang udah bocor-bocor, terus banyak sekali. Jadi itu membangun hati kita untuk semangat untuk berangkat beribadah, menggugah hati kita. Kenapa yang berbeda keyakinan saja memperhatikan kita? Kenapa kita tidak semangat untuk beribadah? Begitulah untuk memberi semangat pada umat kami tentunya. Begitu, Mbak. Baik, Bu Justina, mungkin ada pesan dan juga harapan dari Ibu untuk Pak Ali ke depannya. Iya, kami umat Yakobus Melipar masih sangat membutuhkan Pak Bon Ali. Sehingga kami dari umat Melipar mendoakan semoga dengan kasihnya Pak Ali selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemurahan hati, selalu sukses untuk Pak Ali, selalu diberi kesehatan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Ali juga mungkin sudah mendengar langsung ya harapan dari Bu Justina. Nah, Pak Ali mengenai harapan sendiri, setelah semua yang Anda lakukan, apa sih harapan terbesar yang Anda miliki untuk anak-anak asuh, untuk masyarakat yang sudah Anda bantu seperti itu? Tentunya yang paling utama adalah kami ingin seluruh masyarakat itu bahagia, Mbak. Kita senang bisa mendampingi kebersamaan masyarakat, karena masyarakat itu sebenarnya senang sekali, Mbak, kehadiran polisi itu. Bisa hadir, walaupun kita ini tidak bisa memberikan apa-apa, kita bisa hadir, bisa menyapa, masyarakat itu sudah bahagia. Apalagi saya punya prinsip, semuanya masyarakat, saya tidak pandang bulu, siapapun itu adalah saudara saya. Saya tidak mengenal itu dari kalangan apa, semua adalah sebagian dari saudara saya. Oke. Saya akan kembali ke Vira terlebih dahulu. Vira, apabila kita berbicara mengenai harapan, masa depan, dan juga cita-cita, ini ke depannya cita-cita Vira seperti apa sih? Jadi polwan. Jadi polwan. Pengen Jadi seperti pol- Pak Ali. Oh, oke. Terinspirasi dari sosok Pak Ali ya, sehingga ingin jadi polwan seperti itu ya, Vira ya? Iya. Oke, Vira, ada yang ingin Vira sampaikan tidak kepada Pak Ali untuk malam hari ini? Pak Ali tetap semangat kerjanya. Ya, ya. Semangat Terima kasih. merawat kami semua. Ya, terima Tetap kasih. berbuat baik ya Pak Ali. Kami Ya. sayangnya Pak Ali. Amin. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih Vira. Saya akan kembali ke Pak Ali. Pak Ali, jika suatu saat Anda kemudian sudah tidak lagi aktif, kemudian ini siapa yang kira-kira akan melanjutkan perjuangan nih Pak? Nah, inilah kadang yang menjadi pemikiran saya. Namun saya kembalikan, inna woha ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu takdir Allah. Bisa nanti harapan kami ada yang meneruskan. Tentunya bisa anak kandung kami, bahkan anak-anak yayasan kami. Kami merelakan siapapun untuk meneruskan perjuangan kemanusiaan, apalagi meneruskan untuk merawat anak-anak yatim piatu ini. Saya serahkan sama Allah. Tentunya saya selalu mengharap ridho dan mengharap rahmat Allah. Semoga yayasan yang kami bangun tentunya sampai kapanpun bisa bermanfaat untuk anak bangsa. Nah ini harapan Pak untuk mereka yang sudah dibantu, untuk anak-anak asuh, apa nih Pak harapan dari Pak Ali? Harapan saya kepada anak-anak tetap menjadi anak yang pintar, yang cerdas, yang paling utama anak-anakku semuanya nanti bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara dan mencintai bangsa ini dengan baik, dengan tulus mencintai dengan akhlak yang baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali sudah berbagi kisahnya yang sangat menginspirasi. Semoga dapat menginspirasi bagi semua orang. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Vira, terima kasih Bu Justina telah berbincang bersama kami di Prime Time News untuk malam hari ini, dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV